Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhaj Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah. Dan kita masih di bab sholat, materi ke-8, azan dan iqamah. Kita mulai dengan azan dulu. Poin pertama, definisi azan. Azan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Tentu ini definisi global. Ada sebagian ulama menyebutkan tentang definisi etimologi dan terminologinya. Secara lugawi atau etimologi adalah panggilan. Semua panggilan dinamakan dengan azan. Ya. Itu semuanya termasuk dalam masalah panggilan biasa saja pun bisa dinamakan azan. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi atau istilah syar'i adalah lafaz tertentu yang diucapkan oleh siapapun yang ditugaskan untuk mengucapkannya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tahlil. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, sampai terakhir la ilaha illallah. Yang digunakan untuk memanggil panggilan waktu sholat wajib. Yang kedua, hukum azan. Azan termasuk salah satu wajib kifayah. Wajib artinya kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang, maka hal itu cukup serta dihukumi gugur dari orang yang lain. Itu yang dimaksud dengan kifayah. Wajib harus dilakukan, kifayah artinya tercukupkan dengan kalau satu orang sudah melakukannya. Seperti misalnya kasus yang sama, hukum sholat jenazah misalnya. Kalau sudah ada yang sholat di jenazah tersebut, maka yang lainnya menjadi fardu kifayah atau wajib kifayah saja. Jawab salam dalam majlis. Kalau ada masuk terlambat, orang salam, satu orang jawab, yang lain sudah diwakili. Terwakili oleh orang tersebut. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan wajib kifayah. Tapi tentu seseorang usahakan untuk menjawab salamnya, usahakan sholat di jenazah supaya dapat pahala. Tapi ini kita bicara masalah hukum. Dikatakan, saya ulangi, azan termasuk salah satu wajib kifayah atau kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang maka hal itu dianggap cukup serta dihukumi gugur dari yang lain bagi penduduk suatu kota atau suatu kampung. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 628 dan Imam Muslim 674. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Saya ulangi, kata Nabi SAW, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Subhanallah. Wal ya'ummakum ahadukum atau akbarukum. Sekali lagi saya ulangi hadisnya supaya tepat. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami sholat kalian. Dan beranjak daripada hadis ini teman-teman sekalian, ulama dan majelis ulama yang ada di Jordania itu memfatwakan tentang bolehnya azan dengan satu muadzin saja. Jadi kalau teman-teman mampir di Jordan, biasanya kalau mau pergi ke Palestina, mampir ke sana kalau umrah Palestina, di masjid mereka itu muadzinnya cuma satu, di masjid rayanya. Jadi kayak kita Istiqlal misalnya di Jakarta, nanti semua bersin gak jadi. Manusiawi. Pada saat itu saya sempat mampir salah satu masjid dan sudah 2 kali kami mampir di masjid di sana. Ternyata azan gak kedengaran. Dan setiap mau tiba azan, semua pengurus masjid diwajibkan oleh pemerintah Jordan untuk menyalakan radio.
yang connect kepada masjid utama mereka kayak Istiqlal kita. Jadi azan satu kota Amman itu cuma satu orang. Enggak ada muadzin banyak, cuma satu orang. Nanti yang lainnya besarin radionya pakai speaker. Jadi azan orang ini saya satu kota. Nanti iqamah baru setiap masjid ada yang mengiqamahkan sholat, tapi dia satu orang. Ya. Cuma saya sih sempat bertanya-tanya, ini memang sebenarnya bagus juga ya satu sisi. Sisi yang lain pahalanya hilang bagi yang orang. Hanya satu orang yang panen pahala itu. Muadzin yang lain nggak dapat kesempatan gitu. Tapi fatwa ini keluar karena adanya hadits ini. Karena Nabi SAW memerintahkan kalau sudah datang sholat maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Maknanya adalah satu orang cukup. Gitu kan. Seperti kalaupun kita tidak sempat sholat di masjid, kemudian kita sholat di rumah misalnya atau di toko, mungkin karena hujan deras, mungkin karena ada udzur-udzur syar'i, maka kita tidak perlu azan lagi, cukup dengan iqamah. Karena azan setempat sudah dianggap mewakili itu semua. Tapi tentu saja boleh dengan azan kayak kita ya, di setiap masjid azan itu juga sangat bagus. Kalau saya lebih setuju dengan itu, karena pahala makin menyebar. Kecuali kalau orang tidak menguasai lafaz azan. Bagi orang yang sedang bepergian dan yang berada di padang pasir disunnahkan mengumandangkan azan pada waktu sholat tiba. Kalau tidak ada masjid, gak ada yang mewakili, maka dia azan di padang pasir, dia sendirian, maka dia azan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُعَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 609, yang artinya jika kalian sedang mengembala kambing, ini sebenarnya perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ada riwayatnya menjelaskan ini perkataan seorang sahabat bernama Abdullah kepada seorang badui, Abdurrahman. Jika kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di padang pasir, hendaklah kamu mengumandangkan azan solat saat waktu sholat tiba dan keraskanlah suaramu ketika mengumandangkannya. Karena tidaklah jin, manusia dan sesuatu yang mendengar lengkingan suara muadzin melainkan ia akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. Ini tentu banyak sekali ya keutamaan muadzin ya, banyak sekali hadis riwayat Muslim juga yang berbunyi sesungguhnya muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Di sini tentu leher bukan lehernya memanjang. Ya. Tapi maksudnya orang yang akan Allah tampilkan, tonjolkan sehingga orang tahu oh ini muadzin. Dia kesannya lebih tinggi dari orang lain. Ya. Juga masalah hadis ini tentunya. Semua yang mendengarkan suaranya jin, manusia, batu, pohon, apa saja akan jadi saksi pada hari kiamat. Kalau orang ini muadzin. Makanya teman-teman yang Allah karunia suara yang bagus ya. Dan dia punya kesempatan, dia pamit sama masjid yang dia mampir. Boleh saya azan? Boleh saya azan? Kita pamit sama mereka. Kalau suaranya bagus. Kalau suaranya membuat orang jadi malah jengkel atau malah sholat, jangan. Ya. Kalau suaranya bagus. Kenapa? Karena sahabat yang mimpi, jadi pernah waktu pertama sekali Nabi SAW mendapatkan perintah wahyu masalah azan ini, sudah ada sholat nih, tapi belum ada perintah azan. Jadi para sahabat cuma menebak-nebak. Oh ini sudah dekat waktu sholat. Karena mereka memang sudah tahu waktu sholat itu kapan. Cuma mereka belum ada panggilannya. Maka para sahabat kumpul. Lalu kemudian mereka sudah tiba-tiba kumpul saja langsung sholat bersama Nabi SAW. Belum ada perintah azan. Di awal-awal perintah sholat. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan para sahabat, carilah sesuatu yang bisa membuat kalian bisa menjadikan sebagai panggilan sholat kalian. Maka ada sahabat yang mau mengikuti orang Yahudi, ada yang mengikuti orang Nasrani, ada yang mau mengikuti cara-cara orang bagaimana memanggil sholat. Dan salah satu sahabat sempat berusaha untuk mencari loncengnya orang Nasrani untuk dijadikan sebagai simbol sholat. Maka orang ini pun pada saat tidur di siang hari, dia mimpi.
Kalau dia dengarkan, dia lihat ada orang lagi lewat bawa lonceng, kemudian ditanyakan, dia bilang sama dia, hai saudaraku, mau jual nggak lonceng itu? Kata orang itu dalam mimpi, untuk apa? Dia bilang, untuk saya, kami jadikan sebagai panggilan sholat kami. Maka orang tersebut berkata, dan tentu ini malaikat ya dalam mimpi itu. Maka malaikat itu pun berkata dalam mimpinya sahabat ini, maukah saya ajarkan kamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Dia bilang, iya. Ucapkanlah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai selesai azan. Maka sahabat ini pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, bagus yang kau mimpi itu. Itu petunjuk dari Allah. Tapi ajarkan pada Bilal. Karena Bilal lebih bagus suaranya daripada kamu. Saksi bahasan kita penutupan hadis. Ajarkan kepada Bilal karena suaranya lebih bagus daripada kamu. Ada orang Masya Allah kalau dia azan kita berharap dia nggak berhenti. Karena indahnya gitu ya. Bagus lantunannya, lafadznya pas gitu. Enak aja kita dengarnya. Ada orang Masya Allah baru pertengahan kita sudah berharap mic-nya mati gitu. Ya maksudnya kita mengerti walaupun ada keutamaannya. Tapi kalau kita lagi sendirian, lagi sama teman beberapa orang bolehlah, ya kan. Umum orang memanggil kaum muslimin lebih baik suara seperti hadis dari Bilal itu ya. Tapi jelas teman-teman sekalian azan punya keutamaan yang mulia. Dan usahakan kita pernah azan walaupun sekali seumur hidup. Bagi laki-laki tentunya, perempuan yang tidak usah. Ini bagi laki-laki sehingga bisa mendapatkan keutamaan ini karena semua yang mendengar suara kita akan ya otomatis menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis ini jelas sekali ya. Bahkan jin pun dikatakan sini, jin, manusia atau sesuatu apapun, mau dianggap benda mati pun, batu, angin, apa saja, semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Baik, poin ketiga, lafaz azan. Adapun lafaz azan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mandurah adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi bacaan 2 kalimat syahadat sebanyak 2 kali dengan suara keras. Ini disebut dengan ar-tarji atau at-tarji'. Jadi Nabi SAW waktu mengajarkan kepada sahabat ini kemudian mengulangi 2 kali. Jadi ini boleh. Kalau seseorang menganggap suaranya belum terdengar, ya. Tapi kalau sudah terdengar, nggak ada masalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menunaikan salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan, maknanya kemenangan dunia dan akhirat. Mari kita menuju kepada kemenangan. Sedangkan dalam azan subuh, Nabi SAW menambahkan dengan kalimat as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, salat lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Abu Mandurah radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW mengajariku azan sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ada 2 lafaz. Lafaz ini tadi dua kali saya takbir. Lafaz yang kedua 4 kali takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya at-tarji' tadi. Jadi setelah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, lalu diulangi lagi asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tapi dengan cara seperti itu ya. Tidak asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Lalu kembali asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini namanya at-tarji'. Dan saya sudah bilang tadi, ulama mengatakan kalau seseorang yakin atau mungkin tidak didengar oleh orang lain syahadatnya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairu minan naum pada saat subuh ini tambahannya.
as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada footnote dijelaskan oleh beliau di situ. Kalimat as-salatu khairum minan naum disebut dengan kalimat tathwib atau penyadaran kembali. Karena muadzin sebelumnya telah menyerukan supaya mendirikan solat melalui seruannya hayya 'alas shalah, dan ia mengulanginya dengan seruan as-salatu khairum minan naum. Dalam hal ini Bilal radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku supaya menyuruhkan kalimat tathwib dalam solat subuh. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 23.397, Ibnu Majah nomor 715. Lafaz azan ini teman-teman sekalian disepakati oleh para ulama kurang lebih ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi, hanya tentang masalah as-salatu khairum minan naum. Dan juga ada perlu diketahui, di zaman Nabi SAW azan subuh 2 kali, satu-satunya azan solat yang 2 kali cuma subuh. Duhur, asar, maghrib, isya sekali-sekali saja azannya. Biasa di Masjid Haram, bukan biasa, memang dilakukan. Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah begitu. Azannya 2 kali. Jadi kalau teman-teman lagi umrah atau haji, membedakan mana azan pertama yang belum masuk subuh dan mana azan kedua sudah masuk subuh. Azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Kalau azan subuhnya biasa saja seperti azan biasa. Kalau sudah azan kedua pasti ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Ada pernah jemaah begitu tidak faham ini, akhirnya mereka dengar azan tidak tahu ini azan pertama atau azan kedua, karena di Indonesia kan cuma 1 kali azan. Juga kadang-kadang jalan disebutkan as-salatu khairum minan naum, ya kan? Langsung saja gitu. Maka dia pun datang ke masjid langsung sholat. Nunggu. Kok lama enggak subuh-subuh ini? Ya. Sampai ada yang pernah sholat subuh gitu. Dia pikir orang sudah selesai sholat, dia telat. Padahal sebenarnya sebentar lagi azan. Azan yang kedua ini azan masuk subuh. Durasi perbedaannya, jaraknya adalah 50 ayat kalau di zaman Nabi SAW. Ya 50 ayat ini 15 menit lah ya. 20 menit, 25 menit paling lama. Itu perbedaannya. Ya. Biasanya ini tujuannya untuk memberikan, sebagian ulama mengatakan memberikan peringatan bagi orang yang sholat semalam suntuk, supaya mereka istirahat sejenak, dan orang yang belum bangun, belum sholat malam bangun, kesempatan bisa sholat malam. Itu fungsi daripada azan pertama. Dan Nabi SAW membedakan antara 2 muadzin. Muadzin azan pertama adalah Ibnu Ummul Maktum, muadzin azan kedua adalah Bilal. Jadi 2 orang. Makanya beliau berkata di bulan Ramadan, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum, makanlah. Kalau kalian dengarkan Bilal azan, maka berhentilah. Berarti azan pertama masih belum dianggap berhenti untuk makan dan minum. Kemudian yang keempat, persyaratan muadzin. Sebaiknya muadzin itu adalah orang yang jujur, suaranya lantang, dan mengetahui waktu-waktu sholat. Saat mengumandangkan azan, hendaklah ia mengumandangkannya dari tempat yang tinggi seperti menara dan yang lainnya. Hendaklah ia memasukkan kedua telunjuknya pada lubang kedua telinganya, ya, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, seraya menyerukan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menunaikan salat, mari menunaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari menunaikan salat, menunaikan salat. Kemudian hendaklah ia tidak mengambil bayaran atas azannya kecuali dari baitil mal atau kas negara atau dari wakaf. Tentu ini ada hadisnya ya, menjelaskan masalah itu. Ada hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menutup kupingnya dengan jari telunjuknya, ya, pada saat azan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar kalau mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menggerakkan kepala dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Hanya untuk kalimat ini saja. Kalau dari awal Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, ini tidak ada balik kiri kanan. Sunnahnya hanya di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang dimaksud di sini tidak boleh mengambil bayaran. Jangan dia bilang saya mau azan ya, suaranya bagus, tapi saya mau dibayar. Jangan dia yang lakukan itu. Tapi kalau dia dibayar oleh masjid dari wakaf muslimin, kayak kita celengan masjid atau pemerintah, tentu kan itu tidak ada masalah. Ya, karena imam sama muadzin boleh mengambil upah, sebagaimana para guru boleh mengambil upah dari kegiatan mereka.
B-nya iqamah, itu tadi azan. Yang pertama hukum iqamah. Iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap sholat wajib yang 5. Baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud nomor 547, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha 'alaihimus syaitan. Fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di satu kampung atau daerah ataupun pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan pasti akan menguasai mereka. Karena itu hendaklah kamu semua atau selalu mendirikan sholat berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu, Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 378. Jadi ini dalil penjelasan tentang masalah adanya iqamah. Dan teman-teman tentu walaupun telat sholat tetap iqamah. Kalau azan masih bisa terwakili dengan azan wilayah itu. Tapi kalau iqamah lakukan. Iqamah lakukan. Tapi ulama berbeda pendapat dalam masalah hukumnya. Ada yang mengatakan iqamah adalah sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah tentu mengatakan kalau ada orang sholat, dia telat misalnya, dia bangun subuh telat. Dia bangun jam 5 misalnya. Subuh setengah 5. Udah lewat. Dia baru mau sholat karena telat ketiduran. Maka dia habis wudu langsung hadap kiblat takbir. Bolehkah? Boleh. Dalam pendapat yang pertama mengatakan sunnah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan iqamah hukumnya wajib. Iqamah hukumnya wajib. Karena hadis ini ada ancamannya. Semua yang diikuti dengan ancaman berarti hukumnya wajib. Begitu umumnya ya. Di sini kan dikatakan tidak ada 2 orang atau 3 orang yang berada di padang pasir di sebuah perkampungan. Lalu mereka tidak mengiqamahkan sholat. Mengiqamahkan sholat artinya mendirikan sholat dengan iqamah, memanggil orang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Sudah tiba waktunya sholat. Ayo jawab. Qad qamatis shalah. Ya, maka ini kecuali syaitan akan menguasai mereka. Yang kedua lafaz iqamah. Menurut lafaz iqamah, mengenai lafaz iqamah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Daud nomor 499 yang dituturkan oleh Abdullah bin Zaid yang memimpikan lafaz azan adalah sebagai berikut. Jadi ini nama sahabat tadi yang mimpi yang disuruh oleh Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal. Namanya Abdullah bin Zaid. Ia menyebutkan lafaz azan dalam mimpinya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tentu ini adalah lafaz iqamahnya karena Abdullah bin Zaid mimpi azan dengan lafaz tadi sudah kita sebutkan dan juga dalam mimpi yang sama diajarkan untuk iqamahnya. Kata beliau catatan, imam lebih berhak atas iqamah. Jadi kalau ada imam ditentukan di satu masjid, enggak boleh muadzinnya iqamah sampai imamnya datang. Imam lebih berhak. Beda dengan azan. Kalau azan, muadzin lebih berhak. Kalau kita masuk masjid belum azan, muadzinnya kita tahu sebenarnya ada, tapi dia mungkin sedikit telat 2-3 menit, tidak boleh kita buru-buru azan. Tunggu dia kalau memang dia muadzin rutin. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali setelah imam hadir. Jadi saya ulangi, imam lebih berhak atas iqamah sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali setelah imam hadir dan atas izinnya. Berdasarkan keterangan dalam hadis berikut ini, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Baihaqi. Ini dapat Imam Baihaqi di jilid 2 nomor 19. Al-muadzinu, kata Nabi SAW, al-muadzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak atas azan, sedangkan imam lebih berhak atas iqamah. Tentu imam yang bijak, dia akan selalu menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya atau muadzinnya ya, kalau saya tidak datang 15 menit iqamah saja misalnya.
Karena kalau dia belum melakukan itu, ini hukum syar'inya lebih baik tetap ditunggu. Pernah sahabat menunggu Nabi SAW subuh sampai hampir terbit matahari. Baru Nabi SAW keluar. Gitu. Allahu alam apa masalahnya, tapi jelas sahabat nunggu. Dan kadang-kadang mereka nunggu Nabi SAW sampai mereka tertidur, menundukkan sambil duduk kepala mereka tersentuh ke paha mereka atau ke betis atau tulang kering mereka, ya, tulang lututnya mereka. Maka ini teman-teman sekalian menandakan bahwasanya memang imam lebih berhak terhadap iqamah sholat. Itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau dia sudah sampaikan, misal 15 menit saya tidak azan, saya tidak datang, maka iqamah saja, itu tidak ada masalah. Ya. Akan tapi dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, namun demikian pengalaman kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih, karena didukung oleh keterangan lain dengan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, karena muadzin itu lebih berhak atas azan dari yang lainnya. Maka ia boleh mengumandangkan azan saat waktu sholat tapi telah tiba, tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada imam atau yang lainnya. Hal-hal yang disunnahkan dalam azan. Yang pertama, tarassul, yakni tidak terburu-buru ketika azan, serta hadru, yakni mempercepat bacaan ketika iqamah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi nomor 195 dari Jabir bin Abdullah dari Abu Syekh, ya, dari Abu Hurairah anhu dengan sanad yang baik. Idza adzanta fattarassal wa idza aqamta fahdur. Hai Bilal, jika kamu, kata Nabi SAW, mengumandangkan azan, maka hendaklah kamu perlahankan. Sedangkan jika kamu mengumandangkan iqamah, maka hendaklah kamu mempercepat bacaannya. Yang kedua, menirukan bacaan muadzin dan mukim, atau orang yang mengumandangkan iqamah, itu dinamakan juga dengan mukim, dengan suara pelan, di mana orang yang mendengarkan hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan mukim, kecuali saat dibacakan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menuju kepada kemenangan. Terjemahannya keliru itu ya. Diubah aja. Yang pegang buku bisa diubah. Maka hendaklah ia menirukan lafaz tersebut, tetapi mengucapkan setelahnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Dan saat dibacakan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sungguh salat telah didirikan, sungguh salat telah didirikan, maka dia mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Juga mengucapkan qad qamatis shalah, ya. Dalam berdasarkan hadits Abu Dawud nomor 528, anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma qala qad qamatis shalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Bahwasanya saat Bilal mengumandangkan iqamah, maka tak kala dia mengucapkan sungguh salat telah didirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah telah mendirikannya dan mengabadikannya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 384, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin, thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya marratan sallallahu alaihi 'ashra, thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Faman sa'alallaha liyal wasilata hallat lahu syafa'ati." Jika kalian mendengarkan seruan muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan bacaan seperti yang diserukan muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Setelah la ilaha illallah, maka kita membacakan salawat kepada Nabi SAW. Yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
seterusnya. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata beliau, karena orang yang bersalawat atasku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali lipat atas bacaan salawat tersebut. 10 kali tambahan rahmat ya. Salawatnya Allah SWT kepada kita adalah tambahan rahmat dan karunia. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Kita akan baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah, kata Nabi SAW, minta wasilah untukku setelah itu. Karena ia merupakan satu tempat dalam surga yang tidak pantas ditempati kecuali oleh seorang nabi dari hamba-hamba. Seseorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah yang kelak akan menempatinya. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya dia akan mendapatkan atau berhak memperoleh syafaatku. Wasilah adalah nama satu kem istana di surga, hanya diperebutkan oleh para nabi-nabi. Jadi kita di sini sudah tidak ada peluang untuk itu. Makanya Nabi SAW suruh kita doain beliau. Ya. Kata Nabi SAW, itu hanya untuk 1 orang. Dari semua nabi-nabi, 124 ribu nabi bersaing semuanya. Nabi SAW mengatakan, dan saya berharap saya jadi pemilik itu. Siapa yang meminta untukku, maka Allah akan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Berarti memang dimaksud di sini kata ulama hadis, hamba-hamba Allah dan aku berharap. Artinya memang Nabi SAW ini persaingan antara nabi-nabi. Secara positif tentunya ya. Allah SWT sudah tentukan untuk Nabi SAW, tapi kita disuruh untuk meminta untuk beliau. Yang ketiga, bermohon doa setelah menirukan bacaan muadzin ya. Berdoa memohon kebaikan setelah azan. Hal ini berdasarkan keterangan di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 212 dan dihasankannya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis ini hadis sahih. Ya, jadi ini sebenarnya harus kita terapkan teman-teman. Di Indonesia ini yang luput nih. Jadi kita tinggalkan doa antara azan dan iqamah, kita berdoanya setelah sholat. Padahal sebenarnya itu doanya yang mustajab adalah pada saat itu. Antara azan dan iqamah. Maksudnya azan dan iqamah itu kita panjangkan waktu. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Karena itu waktu yang mustajab doa. Selain sholat qabliyah, kita juga banyak berdoa di situ. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa setelah azan maghrib Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadha ikbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, saat ini adalah saat kedatangan malammu dan saat kepergian siangmu serta saat suara-suara memanggilmu azan. Maka ampunilah dosa-dosaku. Hadis ini tentu diriwayatkan Abu Daud nomor 530. Ini diantara hal yang dianjurkan pada saat kita selesai azan. Tentu ada lafaz hadis yang beliau tidak sebutkan sini, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu. Siapa mendengarkan azan maka dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Ya Allah, ini adalah panggilan yang sempurna. Wassalatil qa'imah. Dan sholat sudah diiqamahkan, maksudnya akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Karuniakanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah, tadi istana tertinggi di surga, dan fadilah, keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, berikanlah dia maqaman mahmud, kedudukan yang tinggi yang telah engkau janjikan untuk Nabi SAW. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan maqaman mahmud adalah syafaat beliau pada hari kiamat. Kedudukan tertinggi di surga, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, bendera hamd atau bendera pujian ada di tangan Nabi SAW. Beliau lah yang pertama diterima syafaatnya, beliau lah yang pertama mengetuk pintu surga. Ini namanya semua maqam mahmud, bisa masuk dalam makna itu. Kita minta agar Nabi SAW diberikan semua kesempurnaan itu. Ini diantara juga berhubungan dengan masalah azan. Baik, kalau masalah azan iqamah ada yang bertanya, silakan ditulis di kertas. Nanti dikasih kepada teman-teman kameramen. Saya akan lanjutkan bahasan kita ke materi ke-9. Salat qasar.
Tentu kalau ada pertanyaan, tanya. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Ya, jangan paksa bertanya. Ditulis. Ya. Kalau tulis itu ringkas, ya, padat, tidak bertele-tele, dan tidak perlu kita tahu siapa orangnya. Baik, materi ke-9, sholat qasar, sholat jamak, sholat orang sakit dan sholat dalam keadaan genting. Tentu ada 4 bahasan berarti. Sholat qasar diambil dari kata-kata qasar yang berarti pangkas, dipangkas. Dan yang dipangkas, yang boleh dipangkas hanya yang 4 rakaat saja. Duhur, asar, sama isya. Nggak ada qasar maghrib jadi 1,5 rakaat. Atau subuh jadi 1. Ya. Begitu pula dikatakan sholat jamak. Jamak artinya digabung. Dan yang boleh dijamak hanya duhur sama asar, maghrib sama isya. Yang lain nggak boleh. Nggak boleh asar sama maghrib. Nggak boleh isya sama subuh. Nggak boleh subuh sama duhur. Yang boleh hanya duhur sama asar, maghrib sama isya. Ya. Dan tentu dalam masalah qasar ini dan jamak, ada nanti syarat-syarat kita akan baca, adalah kalau qasar, jamak dan qasar, musafir. Jamak dan qasar, musafir. Kalau jamak gabung tanpa qasar, boleh musafir, boleh orang yang dalam keadaan genting. Dikasih ke mana? Bal. Harus disortir dulu. Nanti ada yang tanya umur saya di sini kan, di luar materi. Baik. Jadi kalau jamak boleh, termasuk misal seseorang mau operasi, dia akan dibius. Pas waktu duhur masuk, dia kemungkinan sadar mungkin maghrib, Allahu a'lam. Maka dia boleh menjamak tapi tidak boleh qasar. Atau terjadi gempa bumi, banjir, khawatir ada hal-hal yang besar, ya. Maka itu boleh dia menjamak, tapi tidak boleh dia qasar. Tetap 4 rakaat, tapi dia tidak mengqasarnya. Karena qasar ini khusus untuk safar, ya. Khusus untuk safar. Tapi kalau dia mukim, masih ada pintu-pintu untuk jamak tapi tanpa qasar. Keadaan tadi, keadaan genting dan seterusnya. Ya. Baik, kita baca dulu pertama kata Syekh Abu Bakar A, sholat qasar. Poin pertamanya adalah pengertian sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surah. Ya. Dengan demikian sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqasar karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Tentu saya pernah jelaskan teman-teman di bab sholat. Sholat itu awal diperintahkannya memang dasarnya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun 2 Hijriah sebelum terjadi perang Badar, barulah perubahan jumlah rakaat seperti sekarang. Subuh tetap, duhur, asar sama isya ditambah 2 rakaat, maghrib tambah 1 rakaat. Makanya termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita kalau berdiri dari rakaat kedua, kita takbir lagi. Ya, tahu kan ya? Kenapa senyap ini? Gak ada suara. Tahu nggak ini? Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau kita berdiri misalnya dari rakaat kedua maghrib, dari rakaat kedua duhur, rakaat kedua asar, rakaat kedua isya, pas berdiri ke rakaat ketiga kita takbir dulu. Allahu Akbar. Karena sebenarnya awalnya sholat cuma 2 rakaat. Itu tambahan. Makanya kita disunnahkan untuk takbir lagi setiap 2 rakaat. Walaupun itu bukan berarti membatalkan sholat ya. Bukan dari awal. Tapi itu tidak dihitung takbiratul ihram. Dia cuma takbir saja. Kemudian yang kedua hukum sholat qasar. Sholat qasar disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah.
Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat kalian. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim 686 dan lafaz ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Salat qasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut. Maksudnya, kalau safar, qasar saja. Tidak usah takut kehilangan pahala. Kan saya kehilangan sholat qobliyah dan ba'diyah Ustaz. Iya, itu pemahaman rasional saja. Kalau hukum syar'i tidak hilang. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah di waktu dia senggang, ya, mungkin misalnya kita biasa puasa Senin Kamis, kita biasa sholat qobliyah, safar, atau kita satu waktu sakit, naudzubillah, ya, terus tidak mampu lagi kerjakan, tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, tidak bisa lagi misalnya sholat qobliyah, maka tetap pahalanya berjalan. Karena Nabi SAW tetap pahalanya berjalan. Dalam hadis lain, siapa yang sudah niat membaca juz Al-Quran di malam hari, lalu tiba subuh dia belum selesai, maka Allah catatkan baginya pahala lengkap yang sudah dia niatkan. Jadi Allah SWT maha pemurah dengan itu. Kita diberikan pahala lengkap. Jadi nggak usah khawatir, oh saya mau safar nih, dari Jakarta ke Surabaya cuma 1 jam. Pesawat saya jam setengah 1 siang. Baik, jam setengah 1 sudah masuk duhur. Sekarang kalau saya tiba di Surabaya dari setengah 1 berarti setengah 2. Ya. 1 jam. Ya dengan segala macam keluarin barang, mungkin anggaplah setengah jam. Jam 2. Asar jam 3 misalnya. Misalnya waktu saya masih bisa asar di Surabaya. Mana lebih afdal? Sholat duhur di Jakarta dengan waktu duhur, asar di waktu asar dengan jumlah asar di Surabaya. Atau dia menjamak qasar, duhur asar di waktu duhur di Jakarta dikerjakan. Hah? Mana lebih afdal? Berselisihlah para ulama. Ulama Tebet berselisih. Mana lebih afdal? Oh, sudah langsung terjadi ittifaq, kesepakatan langsung. Masya Allah. Lebih afdal jamak qasar. Tapi ini jujur di sini ya, karena saya lihat di bandara beda. Setiap kali saya mau safar, jarang saya temukan orang jamak qasar, jarang. Masuk di musola, saya takbir, saya pikir orang-orang sudah jamak qasar, ternyata sholat sempurna. Kita sudah terlanjur niat untuk qasar 2 rakaat. Ternyata dia duhurnya lengkap dan dia juga mau safar, karena satu pesawat, gitu kan. Akhirnya kita terpaksa ikut. Kalau sudah terlanjur begini ya ikut. Karena ikut imam. Walaupun kita sudah niat qasar tadi kan. Tidak mungkin kita salam imamnya berdiri. Nah. Maka yang ajaran Nabi SAW kita ikuti imam. Karena imam dilakukan untuk menyempurnakan sholat. Cuma ini kan banyak kehilangan keutamaan. Apa kata Nabi SAW hadis Bukhari Muslim? Itu sedekah dari Allah. Terimalah. Terimalah. Gitu. Pernah Nabi SAW dalam safar. Lagi panas. Beliau batalkan puasa. Kemudian beliau jamak qasar. Rupanya Aisyah anha karena jauh dari kaum laki-laki Nabi SAW sholat bersama mereka, Aisyah cuma lihat sepintas jamak qasar. Lalu Nabi SAW minum, batal puasanya. Lalu kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalian tadi mengqasar, saya mengitmam. Kalian batal puasa, saya tetap puasa dalam hadis Muslim. Kata Nabi SAW, ahsanti, bagus yang kamu lakukan. Tapi kalau pertemukan antara perilaku Aisyah dengan Rasulullah SAW, mana yang didahulukan? Rasulullah SAW. Dan kata Aisyah dalam hadis Bukhari yang lain, beliau sendiri menyampaikan, Nabi SAW tidak pernah diberikan 2 pilihan, kecuali beliau pilih yang mana lebih ringan. Yang paling ringan. Dan itu keringanan, sedekah dari Allah. Kenapa kita tidak lakukan? Gitu kan? Maka sebagai jamak qasar. Ada satu kasus lagi saya pernah jelaskan, ini saya ulangi kembali. Tentang meraih pahala dengan cara cerdas, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita bisa dapatkan pahala ekstra karena kecerdasan. Kalau orang yang musafar, misalnya si A sama si B sama tadi kasusnya Jakarta, Surabaya. Ya. Si A menjamak qasar,
si B tidak menjamak qasar, dia sholat duhur, nanti asar dikerjakan di Surabaya. Ini contoh saja, insya Allah tidak terjadi. Pesawatnya jatuh, meledak, mati semua. Maka matilah si A sama si B. Mana lebih banyak pahalanya? Si A. Tadinya kan asar belum boleh dikerjakan kalau mukim. Tapi karena dia musafir, dia punya rukhsah. Dia bisa tarik tuh pahala ke depan. Maka kalau si A sama si B mati, khusus ini si A lebih banyak pahalanya. Iya enggak? Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi iktisadu fil ibadah. Bagaimana kita ekonomis dan faham meraih pahala dengan upaya yang lebih sedikit. Jadi sama juga pernah saya jelaskan teman-teman, jangan luputkan niat dari setiap ibadah. Mau tidur malam, niat tahajud. Jangan luputkan itu. Walaupun kita belum bangun, tapi niat. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mengerjakan satu pahala, belum sempat dia lakukan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Udah ketiduran, dapat pahala sholat tahajud. Kan, Masya Allah, bagus. Baik Ustaz, kalau begitu kita niat aja terus, nggak usah sholat. Salah. Dari awal itu tidak mau sholat itu. Ada lanjutan hadis kata Nabi SAW, fa'in amilaha. Kalau yang tadi niat itu dia tidak sempat lakukan, dapat satu pahala. Kalau dia lakukan, dia terbangun, dia bangun sholat malam. Kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 di'fin ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Jadi kalau kita niat mau tidur tahajud, niat bangun insya Allah tahajud nih. Ngantuk sekali mau bangun nggak bisa, berat. Terus kita bangun subuh, tetap dapat pahala lengkapnya. Satu. Tapi kalau kita bangun 700 kali lipat sholat malam. Tergantung niat. Innamal binniat. Innamal a'malu binniat. Kalau makin ikhlas maka makin banyak pahalanya, gitu kan? Maka ini luar biasa. Kenapa enggak? Saya juga pernah jelaskan teman-teman. Cerdas setelah jadi seorang muslim. Ubah sesuatu yang mubah bisa menjadi sunnah. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mandi mubah, ya, mubah semua itu hukum dari Islam. Artinya dikerjakan tidak dapat pahala, dia juga ditinggalkan tidak berdosa, gitu kan. Tapi bisa kita ubah jadi sunnah. Bagaimana caranya? Kalau mandi, niatkan untuk merawat badan yang Allah amanahkan, ya, karena Allah menyuruhkan kita mandi. Seperti ada mandi Jumat, ada mandi junub. Rasulullah SAW kadang-kadang mandi menyegarkan tubuh beliau. Jadi kita niatkan itu karena mau merawat badan, dapat pahala. Makan dan minum, jangan cuma hilangkan lapar, tapi niat untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan. Pakai baju, karena Allah perintahkan kita menutup aurat kita, dapat pahala. Tinggal mengalihkan niat, menusuk niat. Itu penting sekali. Jadi harus cerdas dalam mencari pahala ini. Baik. Selanjutnya yang ketiga, saya bacakan dulu. Kebiasaan Rasulullah SAW mengqasar salat ketika berpergian telah menjadikannya sebagai sunnah muakkad. Karena tidaklah Rasulullah SAW bepergian kecuali beliau akan mengqasar salat dan para sahabat seluruhnya ikut mengqasar salat mereka bersama beliau. Tentu kalau ada yang tanya, Ustaz, tapi kalau saya tidak mau Ustaz qasar, saya tetap mau itmam. Boleh. Bukan tidak boleh, karena ini sunnah muakkad. Artinya kehilangan pahala saja. Kalau tetap dia mau ngotot dengan caranya, tidak ada masalah. Karena ini adalah sunnah. Yang ketiga, tentu saja teman-teman sekalian sunnah juga untuk diamalkan, ya. Karena banyak orang terkurung dengan kalimat sunnah ini. Kenapa enggak sholat duha akhi dan ukhti? Kan sunnah. Kan sunnah ini enggak enak ini, ya. Karena seakan-akan cuma sunnah, enggak usah dikerjain. Loh, sunnah juga diperintahin untuk diamalin loh. Dan ingat, kalau kita sibuk dengan amal-amal sunnah, wajibnya terpenuhi loh. Kalau kita kejar sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, nanti sholat wajib jadi prioritas otomatis. Kan gitu. Sholat qobliyah sebelum sholat, jadi kita harus jaga sholat wajibnya. Ba'diyah langsung setelahnya. Sama kalau kita mau tinggalkan yang haram, mulai dulu dari yang makruh. Jangan makan berdiri, minum berdiri, apalah, ya. Ngobrol di kamar mandi, sudah jelasin kemarin.
Artinya ini usahakan dia hindari yang makruh, maka yang haram dia akan tinggalkan otomatis. Maka itu poin penting. Dan ibadah-ibadah sunnah fungsinya untuk membantu nanti amal wajib kalau kurang di akhirat. Begitu pula juga untuk mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang sudah mungkin teman-teman sudah tahu tentunya. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lainnya. Kalau dia buruk bisa merugikan dia. Artinya mengganggu amal yang lain gitu kan. Maka seseorang pada hari kiamat kalau solat wajibnya ada yang kurang, Allah SWT berkata kepada para malaikat, carilah solat sunnahnya. Kalau ditemukan solat sunnahnya, maka disuruh lengkapkan solat wajibnya. Disuruh lengkapkan solat wajibnya. Ini. Kalau lengkap, kalau tidak ada kurang, maka dilengkapkan solat wajib. Dan itu berlaku kata Nabi SAW pada semua ibadah. Jadi puasa Ramadan kalau kurang dibantu dengan puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya dan seterusnya. Kalau zakatnya kurang, sedekahnya bantu. Kalau hajinya kurang, umrahnya bantu dan seterusnya. Yang ketiga, perjalanan yang disunnahkan mengqasar salat di dalamnya. Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat. Tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang di dalamnya beliau mengqasar salat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat adalah sekitar 4 barid atau satu barid adalah 12 mil, yakni 48 mil. Ya. Dan kita tahu di situ 48 mil berarti kurang lebih 88,704 kilometer. Jadi semua kurang lebih 1 mil double ya, hampir 2 kilometer. Kurang lebih kita jadi dobelkan. Jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqasar salat bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka disunnahkan baginya mengqasar salatnya di mana ia menunaikan salat zuhur, asar serta isya yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Khusus poin ini, poin 3, saya sampaikan dulu khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama menentukan mil seperti ini. Di antara Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jarak antara jarak safar itu adalah antara Mekah sama Jeddah. Ya. Jeddah ini sudah ada dari zaman dulu tentunya. Ya. Dan dalam lafaz lain jarak adalah sekitar 40 mil atau 75 atau 80 kilometer. Dan sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah jarak Mekah Jeddah. Karena 75 km kurang lebih. Ini contoh, ini pendapat. Dan berpegang pada pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada penentuan jarak safar. Tapi memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama keluar dari kota asalnya. Yang kedua, memang dalam pandangan masyarakat setempat jarak safar. Artinya safar itu ada masyakkah, ada kerepotannya. Ya. Ada kerepotan ini. Jadi sudah dianggap ini sulit sekali. Saya kasih contoh untuk memperdekat permasalahan ini. Kalau seandainya saya tinggal, ini rumah saya, ini perbatasan wilayah negara Indonesia sama Malaysia. Saya kalau keluar begini ke tetangga saya sudah Malaysia dia. Ini kan sudah syarat pertama terpenuhi kan? Karena saya keluar dari wilayah saya. Keluar dari kota, keluar dari kampung, keluar dari negeri. Tapi pandangan masyarakat itu safar gak? Artinya menyusahkan gak? Orang tinggal jalan kaki kok nyebrang. Gak mungkin, berarti bukan jarak safar. Nah, sebaliknya, saya pernah temukan ada satu kampung, teman-teman di Sulawesi Selatan. Jauh sekali naik gunung. Saya turun sama ayah saya waktu itu, subhanallah. Tanpa sengaja kami naik. Waktu itu ada mobil ambulan yang, karena ibu saya dokter, jadi akhirnya ada ambulan yang diamanahkan oleh pemerintah dari puskesmas. Kami pakai mobil itu, ambulan itu, ke pedalaman untuk membawa beberapa misi sosial lah. Dari gunung itu turun sampai ke bawah lereng gunung 1 jam lebih.
Di bawah itu ternyata ada satu kampung. Kampung ini memang subhanallah mungkin 100 atau 150 kakak muslim. Itu sudah murtad setengahnya. Karena di situ ada gereja bala keselamatan dari Kanada. Dari tahun 1965. Lama di kampung itu, nggak ada yang berpikir kalau kampung itu akan dimasuki mereka. Orang-orang muslim banyak nggak paham. Ya, orang tuanya tetap bertanya Islam, anaknya akhirnya murtad. Sampai ada anaknya disekolahkan di Kanada. Ceritanya panjang. Yang penting pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya menemukan setelah sering interaksi dengan kampung itu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih interaksi dengan teman-teman di kampung sana. Antara kampung di situ karena gunung-gunung ya, jadi satu kampung ke kampung sebelah ini nggak ada rute langsung, belum ada jalan dibuat oleh pemerintah segala macam. Jadi orang harus naik gunung. Kadang-kadang satu kampung ke kampung sebelah ini dari pagi sore baru sampai. Harus jalan kaki atau naik kuda, jauh, susah sekali, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau ditarik garis lurus, ini kalau ada jalan aspal dekat sekali sebenarnya. Tapi repotnya untuk kampung sebelah, memang tidak ada jalan lain. Ini sudah keluar kampung, masyakkahnya ada, kerepotannya ada. Maka ini boleh dia jamak qasar. Kena kondisi. Dan sebaliknya tadi, antara batas rumah Indonesia dan rumah Malaysia cuma pembatas, nggak boleh dia jamak qasar. Karena sudah jelas di sini. Sama teman-teman yang tinggal di Depok, tiap hari masuk Jakarta. Nggak ada lagi jamak qasar. Tiap hari bolak-balik. Kan alasannya ular kota gitu ya. Tapi itu tidak bisa disalahkan ya, kalau memang dia dapatkan masyakkah. Artinya dia di ujung sana, tinggalnya ujung sini kerjanya gitu loh. Dan dia kerepotan untuk mendapatkan, dia ada masyakkah. Kerepotan 3 jam perjalanan gitu kan. Maka itu masuk dalam pendapat yang kedua mengatakan itu boleh dia menjamak qasar. Gitu kan. Tinggal kalau dia sudah rutinitas, artinya sudah jadi kebiasaan, rutinitas sudah tiap hari dilakukan, maka itu sudah dianggap mukim juga. Seperti orang jarang sekali ke Bandung, sesekali dia ke Bandung. Sekarang jalan tol 2 jam sudah sampai kan gitu. Jarang sekali ke Bandung dan dia di Jakarta tinggal. Itu jamak qasar nggak ada masalah karena dia anggap itu adalah jarak sama masyakkah ini. Dan dia jarang dia pergi, masih jauh. Tapi orang yang tiap hari supir angkot, tiap hari bus bolak-balik Jakarta Bandung tiap hari, nggak ada lagi jamak qasar buat dia. Dia sudah mukim di 2 kota ini. Dua-duanya seperti perjalanan setiap hari. Seperti dari rumahnya ke tempat kerjanya saja kan gitu. Maka harus dibedakan, ini rincian para ulama. Jadi harus dirincikan supaya jelas kapan dia boleh jamak qasar, kapan enggak. Karena ada orang terlalu berlebihan, tidak mau jamak qasar sama sekali. Ada juga orang terlalu menggampangi jamak qasar terus. Maka harusnya dijelaskan masalah itu. Yang keempat, permulaan dan penutupan solat qasar. Musafir dibolehkan mengqasar solatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan solatnya dan tidak boleh mengqasarnya. Karena dengan berniat menetap di daerah tujuan, niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya sholat qasar ialah keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Disebutkan dalam hadis aqama Rasulullah SAW di Tabuk 20 yauman yaqsurus shalah. Rasulullah SAW pernah tinggal selama di Tabuk kurang lebih 20 hari dan beliau terus mengqasar sholatnya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 13.726. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana. Ini juga poin keempat perlu kita jelaskan rincian khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan, kalau ada orang dari awal datang ke sebuah kota, niat akan tinggal lebih dari 6 hari, ini pendapat pertama. Maka dari awal dia sudah bukan musafir. Karena dianggap orang kalau sudah 4 sampai 6 hari lebih, atau lebih bahkan sebulan berarti sudah bukan musafir. Ini pendapat pertama. Dan ini ijtihad dari para ulama dan tidak disebutkan lafaz hadisnya. Kalau pendapat kedua Allah alam dan kami juga berpegang pada pendapat ini, tidak ada penentuan jumlah hari. Selama orang itu niat
safar. Kan itu. Dia tugas kantor 2 minggu, luar negeri. Pindah-pindah negara, dari London ke mana, kemana, kemana. Ya. Dari Inggris ke Jerman, Jerman kemana gitu kan. Yang berarti dia safar, dia berangkat, kan tidak ada masalah. Ini pendapat yang paling kuat. Walaupun jumlahnya lebih dari 6 hari. Karena ini termasuk dalilnya ini. Nabi SAW tinggal di wilayah Tabuk 20 hari, bahkan riwayat lain 25 hari. Belum menjamak qasar. Juga riwayat lain Nabi SAW waktu membebaskan kota Mekah, ya, beliau tinggal di Mekah 20 harian. Juga menjamak qasar. Dan beliau kalau sholat di Ka'bah, itu setelah salam, duhurnya misalnya beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, lanjutkanlah sholat kalian wahai penduduk Mekah. Karena kami adalah kaum yang sedang musafir. Gitu kan? Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Berarti memang selama orang itu niat tidak mau tinggal, maka dia musafir. Abdullah, terutama kalau ada udzur syar'i ya, apalagi dia misalnya mau pulang tapi tertunda. Terjadi peperangan, terjadi gempa bumi, terjadi apalah ya, penerbangan dia nggak ada ya. Saya pernah masuk ke salah satu perkampungan di Irian, jauh sekali dari Maroke, masih pakai pesawat Twin Otter kecil. 1 jam, turunnya pun mendarat pas sebelah sungai gitu ya. Dan ini pesawat unik ini, kecil. Kita bisa lihat pilotnya sampai bercanda-bercanda gitu ya. Cuma 10 orang, dan 8 orang. Kadang-kadang cuma 5 orang penumpangnya. Kalau mendung pesawatnya kembali lagi. Nah pesawat ini tergantung, kalau mendung dia nggak datang ke kampung-kampung itu. Saya pernah masuk ke satu kampung, di wilayah Kabupaten Mapi namanya, jauh. Saya masuk ke sana, tunggu pesawat ini datang dari Maroke. Lagi ombak, lagi hujan. Nggak datang-datang. 3 minggu. Nggak muncul-muncul kapal itu. Cuma berita kapal akan datang. Oh kembali lagi karena hujan gitu. Mau naik kapal laut nggak boleh. Dilarang oleh Syah Bandar diperiksa. Nggak boleh karena bahaya, ombaknya keras. Gitu. Ya, nggak bisa. Nah, kita harus tunggu. Nah ini contoh saja keadaan udur kita sebenarnya mau pulang tapi nggak bisa-bisa. Ini terjadi teman-teman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya berpegang pada riwayat itu tentunya, riwayat Bukhari. Kalau beliau pernah tinggal di Mawara an-Nahar atau Samarkand, wilayah Rusia yang waktu itu bebas masuk dalam Islam. Beliau tinggal selama 3 bulan dan beliau tunggu kafilah yang akan pulang ke Madinah. Nggak ada gitu. Maka beliau terus menjamak qasar salatnya. Radhiyallahu anhuma. Jadi sini kita harus mengumpulkan semua riwayat lalu kita melihat mempertemukan dengan keadaan, maslahat dan mudaratnya tentang keadaannya. Baru kita bisa mengambil sebuah keputusan hukum. Ya, Allahu a'lam. Jadi sini tentu Nabi SAW menjamak lebih daripada 6 hari dan pendapat tadi mengatakan 4 sampai 6 hari adalah pendapat yang dipegangi sebagian ulama tapi belum disebutkan dalil tentang masalah itu. Yang kelima, sholat sunnah dalam perjalanan. Ketika seorang muslim bepergian maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah sholat sunnah rawatib. Rawatib artinya qabliyah dan ba'diyah. Dan yang lainnya kecuali sholat sunnah subuh serta sholat witir. Di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lau kuntu musabbihan atau mutanaffilan la atmamtu salati." Jika aku menunaikan sholat sunnah, sholat nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan sholatku tidak dikasar. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 689. Sebagaimana juga dibolehkan bagi musafir menunaikan sejumlah sholat sunnah menurut kehendaknya tanpa adanya paksaan. Karena Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat duha sebanyak 8 rakaat saat bepergian. Terkadang beliau juga menunaikan sholat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanannya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya ulama mengatakan ada 3 sholat yang Nabi tidak pernah tinggalkan safar atau mukim. Sholat sunnatul fajr, sholat duha, dan sholat witir. 3 ini Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Safar pun beliau selalu kerjakan. Sebagian ulama mengatakan ini maksud dengan witir adalah sholat malamnya. Kalau qobliyah, ba'diyah, ini ditinggalkan oleh Nabi SAW karena memang berhubungan dengan sholat wajibnya. Dan seperti Ibnu Umar bilang tadi, kalau saya mau tetap kejar qobliyah, ba'diyah, sementara saya musafir, lebih baik saya sholat sempurna sekalian. Tidak usah jamak qasar gitu kan. Dan saya sudah jelaskan juga tadi teman-teman sekalian, tetap dicatat dan diberikan pahala. Jadi nggak usah khawatir.
Yang keenam, ketentuan pelaksanaan sholat qasar berlaku umum mencakup seluruh musafir. Mengenai ketentuan pelaksanaan sholat qasar, tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki. Dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil atau pesawat, kecuali yang berkendaraan kapal laut. Jika ia tidak turun dari kapal lautnya sepanjang tahun, sehingga seakan-akan ia telah menjadi penghuninya, jika demikian maka tidak dibolehkan baginya mengqasar sholat. Melainkan ia harus menyempurnakan sholatnya karena dianggap ia menjadi penghuni kapal laut tersebut. Seperti banyak orang-orang yang bekerja di kapal-kapal ya. Jadi dia cuma mampir di satu negeri 3 hari jalan lagi. Lebih banyak di lautan 2 minggu baru mampir lagi. Ini sudah seperti kapal itu rumahnya. Walaupun bergerak maka dianggap tidak wajib lagi jamak qasar. Sudah wajib semua seperti orang mukim. Ya, gitu. Juga masuk di dalamnya teman-teman sekalian khusus masalah jamak qasar ini, tidak dihitung seseorang itu menjamak qasar walaupun dia menganggap jarak safar, jaraknya jauh, kalau dia memiliki 2 orang istri. Khusus orang poligami. Jadi kalau misalnya istrinya satu di Surabaya, satu di Jakarta. Dia datang yang istri di Surabaya mungkin misalnya sebulan 2 kali. Dia cuma datang pekan kedua, pekan ketiga misalnya. Walaupun cuma berapa hari di sana, lebih banyak waktu di Jakarta, tetap pada saat dia ke Surabaya mukim. Karena di sana ada rumahnya. Maksudnya rumah keluarganya ya, istrinya. Beda dengan hukumnya kalau kita misalnya punya villa di puncak. Jarang kita datang, sesekali kita datang rumah kita. Tapi di sana tidak ada keluarga. Ya, nggak ada istri di sana, maka tentu saja kita tetap musafir. Ini salah satu hukum yang disebutkan oleh para ulama. Yang terakhir teman-teman kita tutup dengan masalah jamak. Karena ini tidak bisa dipisahkan antara qasar dan jamak. Hukum jamak, sholat jamak merupakan sebuah rukhsah atau keringanan yang boleh dilakukan. Kecuali menjamak 2 sholat duhur, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Pada hari Arafah. Di Arafah, ya, serta menjamak 2 sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya di malam Muzdalifah, maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya berdasarkan keterangan dalam hadis sahih ketika bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan sholat asar ketika di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1218. Walaupun penduduk Mekah ya, walaupun penduduk Mekah, kalau lagi haji, hukum syar'inya begini. Jadi, jangan dia bilang saya mukim, saya penduduk Mekah, maka di Arafah sama Muzdalifah nggak usah saya jamak qasar, nggak bisa. Rasulullah SAW contohkan itu dan Rasulullah pun menyuruh masyarakat Mekah yang ikut haji melakukan hal yang sama. Walaupun pernah ada sebuah athar disebutkan kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengitmamkan sholat di Mina. Artinya di Mina kan juga jamak qasar tuh, duhur asar, maghrib isya, tapi Utsman sholat 4 rakaat. Waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya anggap saya penduduk Mekah. Tapi riwayat ini belum ditemukan kesahihannya oleh para ulama. Saya sebutkan supaya teman-teman tahu. Jadi tidak semua ulama mensahihkan atau masih menelusuri hadis ini tentu. Sebagian masih menelusuri, dan perilaku Nabi SAW lebih didahulukan daripada perilaku sahabat. Kalaupun itu ada kesahihannya. Yang kedua, tata cara sholat jamak. Adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak, digabung. Jika jamak takdim dimajukan, maka ia menunaikannya pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir, maka ia menunaikannya pada waktu sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Takhir artinya diterlambatkan, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dari dalam sebuah hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi menunaikan sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Di mana ketika itu beliau datang ke daerah Tabuk untuk berperang. Ini disebutkan oleh riwayat Bukhari Muslim, tapi ini lafaz Imam Muslim nomor 706. Jadi orang kalau musafir punya rukhsah, keringanan. Boleh dia
takdim, boleh dia takhir. Bebas saja. Dan tidak usah kita terbebani. Apalagi kalau dalam keadaan safar, ada kesulitan ya. Kadang-kadang juga di pesawat begitu, kalau perjalanan jauh. Mungkin orang kena capek, letih, dia tertidur. Dia punya keringanan, rukhsah. Ya, tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ke negara yang dasarnya waktunya mundur. Gitu kan. Kayak kita berangkat dari Jakarta ke Jeddah misalnya. Kita berangkat jam 11 siang. Misal. Kalau waktu Jakarta 1 jam lagi sudah masuk duhur. Tapi ini mundur, jam 11 berarti masih baru jam 7 waktu Saudi. Berarti siang kita panjang sekali. Seringkali kita tiba di Jeddah itu masih baru jam 5 sore. Belum selesai, belum masuk maghrib. Maghrib jam 7 kadang-kadang itu. Di Saudi maghribnya jam 7 lewat 15. Maka berarti kita masih ada waktu panjang. Orang mau jamak takdim atau takhir itu hak dia. Itu adalah keringanan dari Allah SWT. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras atau udara terasa dingin sekali. Ini jamak saja, tanpa qasar ya. Kalau dirasa akan terjadi gempa kah, banjir kah, segala macam dikhawatirkan, boleh mereka menjamak. Atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali ke masjid pada saat sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan. Karena di sini riwayat Bukhari nomor 543, maksudnya turun hujan sangat deras. Apalagi di zaman itu tidak ada atap penutup masjid Nabi SAW. Jadi orang kalau sholat dulu itu hujan ya basah kuyup. Maka Nabi SAW melakukan ini. Tentu sebagian ulama merincikan masalah ini ya. Kalau hanya hujan-hujan gerimis, hujan biasa, ya enggak usahlah terlalu manja gitu ya. Ada orang begitu gerimis, rukhsah nih kesempatan, enggak usah ke masjid. Emang dasar malas. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara 2 sholat duhur dan asar. Atau 2 sholat isya, maghrib dan isya. Jika merasa kesulitan menunaikan tiap-tiap sholat pada waktunya. Karena alasan disyariatkannya dalam jamak ialah agar dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu sholat jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya atau hartanya. Maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak sholatnya. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah 1 kali menjamak sholat saat berada di tempat, bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas menuturkan anna Nabi SAW sholat bil Madinah sab'an wa thamanian al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya. Bahwasanya pada satu hari Nabi SAW berada di Madinah dan Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yaitu menjamak sholat duhur dan sholat asar serta menjamak setelahnya maghrib dan sholat isya di waktu maghrib tentunya, duhur dan asar di waktu duhur. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 543 dan Imam Muslim nomor 705. Artinya ini pernah Nabi SAW tunjukkan. Ya, jangan salah faham. Karena orang-orang Syiah mengatakan ini lafaz hadis pada. Berarti orang cuma sholat 1 hari 3 kali. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat ini dengan banyaknya riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan sholat pada awal waktunya. Nabi SAW kebanyakan sholat di setiap waktunya. Gitu kan? Sampai ada hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram imam 40 hari, maka akan selamat dari sifat munafik dan seterusnya. Jadi lafaz hadis banyak sekali menyebutkan, sekian banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Dan secara terpisah, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk hadis Jibril waktu datang, menunjukkan kepada Nabi SAW tentang waktu awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Ini semua menunjukkan bahwasanya memang afdaliyahnya itu. Tapi pernah Nabi SAW melakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu kan. Maka ini dibolehkan kalau keadaan tertentu. Di mana praktiknya kata beliau bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan 2 sholat secara berurutan pada satu waktu. Allahu a'lam. Begitu saja karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.